Baik. Hari ini kita membahas tentang penyediaan Tuhan di masa krisis bagi warga kerajaan Allah. Warga kerajaan Allah, katakan amin. Yes. Sebagai warga kerajaan Allah, kita harus mengetahui bagaimana Tuhan memelihara kita di tengah-tengah situasi krisis, kesukaran, kesulitan yang Alkitab menyebut masa penderitaan, masa kesukaran yang semakin hari menuju kepada the great tribulation, kesengsaraan yang dahsyat atau yang besar, yang luar biasa. Kita awali pembacaan kita hari ini dalam Yakobus 2 ayat yang ke-19. Sama-sama kita baca. Engkau percaya bahwa Allah hanya ada satu Allah saja. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik. Tetapi, baca kuat, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan bonusnya apa? Ekstranya apa? Gemetar. Setan percaya sambil gemetar. Nah, saudaraku yang kasih, di saat krisis, di mana posisi kita sangat penting, di mana posisi kita itu sangat menentukan. Karena Alkitab berkata kepada kita, tidak cukup hanya percaya saja, karena iblis juga percaya sambil gemetar. Kita percaya bahwa Tuhan itu satu, tapi apakah kita melakukan kehendaknya dengan baik? Nah, saudaraku yang kasih, iblis pun percaya sambil gemetar. Tapi selanjutnya, saudaraku yang kasih, no action, dia tidak melakukan. Kalau saya tapi saya dan saudara pelaku-pelaku kebenaran. Itulah sebabnya posisi kita, posisi di mana engkau berada sangat penting. Dan posisi percaya kita, seperti Habakuk berkata begini. Habakuk Ibrani pasalnya yang ketiga ayat 12 dikatakan, waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tidak percaya itu sama dengan jahat. Tidak percaya itu sama dengan murtad. Itulah sebabnya posisi kita, posisi bukan geografis, tapi posisi iman kita. Diingatkan oleh penulis Ibrani berkata, waspadalah. Supaya jangan sampai kita tidak pada posisi percaya, berada dalam kehendak Tuhan. Habakuk pasal yang ayat yang keempat dikatakan, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Nah, yang saya tekankan pada bagian B. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Ada orang benar yang mendengar berita ini? Sebutkan namamu 2, 3. Tetapi VLC yang benar itu akan hidup oleh uang, harta, kedudukan, materi, oleh apa? Percaya atau iman. Katakan, percaya adalah modal hidup saya. Ya, percaya adalah sembako bagi rohani saudara. Korintus 5 ayat yang ke-7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat, mendengar, merenungkan, dan mempercayai apa yang kita lihat dan dengar. Anda hidup karena percaya. Dengan kata lain, kita tidak memanfaatkan, menggunakan panca indera kita untuk mendrive, mengarahkan kita. Tapi iman, pengarah, setir dalam hidup kita. Bukan apa yang kita lihat dan dengar. Karena kita lihat dengar bisa berubah-ubah, tapi iman yang percaya kepada Tuhan tidak berubah untuk selamanya. Tuhan sebagai Raja, Dia sangat bertanggung jawab atas kehidupan warganya. Kita sebagai anak-anaknya. Karena itu saudaraku yang kasih, dalam Wahyu pasal ke-19 ayat 16 dikatakan, dan pada jubahnya dan
pahanya tertulis suatu nama, yaitu apa? Raja segala raja dan Tuhan atas segala Tuhan. Raja atas segala raja artinya dia memerintah secara absolut. Tuhan artinya dia mengatur. Dia bukan saja memerintah lalu membiarkan kita atur sendiri. Dia memerintah tapi dia juga mengatur setiap detail-detail kehidupan kita. Kita sangat mempercayai firman Tuhan, itu baik. Tapi saudaraku yang kasih, mari kita mempercayai sambil melakukannya. Itulah posisi. Posisi orang percaya yang tepat adalah berada di dalam kerajaan Allah. Itu posisi yang tepat. Karena ketika kita menjadi orang percaya dan percaya sungguh-sungguh, kita sementara menjalankan, mengaplikasikan, menerapkan keanggotaan kita sebagai kerajaan Allah. Kerajaan Allah dioperasikan oleh orang-orang percaya. Matius 24 ayat 32 dikatakan, dan sekira waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat, akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu dipersingkat. Tahukah saudara siapakah orang-orang pilihan itu? Orang-orang pilihan itulah adalah Anda, kamu dan aku. Bilang di kiri kanan, kamu orang pilihan, aku orang pilihan. Kita sama-sama dipilih oleh Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih, oleh karena saya dan saudara dielek, oleh karena orang-orang pilihan itu, maka Tuhan harus merekayasa dengan kemampuan yang luar biasa, sehingga dalam waktu yang sesingkat-singkatnya tidak perlu tatap muka, tapi kita bisa bertatap muka. Tidak perlu pakai transportasi dari Soe datang ke Kupang, dari Amerika datang ke Kupang, dari Bali datang ke Kupang, dari Tova turun ke Merdeka, tapi dalam connect hitung dengan detik saja kita bisa tatap muka sambil berkata, "Shalom, apa kabar?" Haleluya. Ini terjadi karena saya dan saudara. Hari-hari ini webinar, seminar dan berbagai macam aktivitas yang dikerjakan melalui teknologi internet. Saudara belajar dari rumah, saudara kerja dari rumah, hasilkan uang dari rumah. Saudara lihat, itu terjadi karena waktu ini dipersingkat. Saudara lihat, itulah sebabnya saya percaya kita tidak perlu tatap muka pun kita bisa koneksi satu dengan yang lain. Karena tanpa internet sekalipun kita memang terhubung oleh roh. Haleluya. Jadi internet dan teknologi informasi hanya meneguhkan bahwa roh itu ada. Haleluya. Dan kita menggunakannya. Sehingga hari ini saudara lihat, dimanapun kita berada, kita seminar, pembicaranya dari Afrika, penterjemahnya dari Sydney, Australia, pendengarnya dari Jalan Salak, dari Kalimantan, dari Balikpapan, dari Papua, yang moderatornya dari Salatiga, pengkhotbah dari Nabire. Saudara lihat, ini kekuatan sedahsyat apa? Jadi kalau dulu dibutuhkan 1 tahun, sekarang dibutuhkan 1 menit. Dan dengar, revolusi itu sedang Tuhan kerjakan di dalam setiap area kehidupan manusia, termasuk pertanian, perikanan, dan cara hidup manusia. Tuhan sementara reformasi, revolusi, supaya waktu yang singkat ini saya dan saudara selamat dan menyelesaikan rencana Allah. 2 Timotius 3 ayat yang pertama dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kapan hari-hari terakhir itu? Jawab saya. Kapan hari-hari terakhir? Katakan, when the last days. Kapan hari-hari terakhir? Sekarang. Katakan, sekarang adalah hari-hari terakhir. Now is the last days of the last. Sekarang terakhir pada bagian yang terakhir. Tidak perlu puluhan tahun, apalagi berabad-abad. Hitungan, saudaraku yang kasih, sekejap Tuhan bisa datang. Karena kalau 1000 tahun itu hanya sekejap di hadapan Tuhan. 15, 20 tahun dari sekarang, 30 tahun dari sekarang, saudaraku yang kasih, gak ada apa-apanya. Itulah sebabnya saudara lihat, dalam masa yang sukar ini, kita harus tahu dulu. Anda harus tahu bahwa kita hidup dalam masa yang sukar. Coba pegang dada, katakan, saya sedang hidup dalam masa yang sukar. Sentuh orang di kanan atau kiri dan lihat, kamu sedang hidup dalam masa yang sukar. Siapa yang bilang? Presiden yang bilang?
Raja segala raja, firman-Nya yang berkata bahwa kita berada dalam masa yang sukar. Arti atau kata sukar itu artinya seperti ini. Kata sukar itu kalepos dalam bahasa Yunani. Masa yang amat sukar, masa kesukaran besar. Suatu keadaan yang chaos, yang kacau, yang tidak bisa dikontrol dan dikendalikan oleh manusia. Manusia itu penguasa, raja, maksudnya raja-raja dunia ini. Presiden, Perdana Menteri, penguasa, kepala jenderal, panglima tinggi, masalah ekonomi, orang-orang hebat dengan kekuatan ekonominya, kekuatan politik sosial dan sebagainya, tidak dapat mengatasi kesukaran itu. Kesukaran yang Alkitab berkata bukan seperti yang DPR sebutkan, tapi kesukaran yang Alkitab katakan seperti yang Tuhan sebutkan. Kalau Tuhan bilang sukar, itu benar-benar apa? Kalau politisi yang bilang sukar, itu benar-benar apa? Proyek. Sukar artinya duit. Tapi kalau Tuhan yang bilang sukar, itu artinya tidak dapat dikendalikan oleh siapapun manusia yang punya jabatan apapun, punya kemampuan intelijen apapun, kemampuan sosial, politik, ekonomi apapun, tidak bisa. Kecuali hadapi. Dan waktu Anda hadapi kesukaran, ada dua kemungkinan. Anda dibabat, digilas habis oleh kesukaran, atau Anda menghancurkan kesukaran itu. Anda menaklukkan kesukaran atau ditaklukkan oleh kesukaran. Pilih yang mana? Dan saya percaya umat Tuhan adalah the conqueror of the trouble situation. Saya dan saudara adalah penakluk-penakluk situasi yang sukar. Yang penting, yang pertama Alkitab bilang apa? Ketahuilah. Kalau Anda tidak pernah tahu siapa musuhmu, Anda akan kalah. Musuh kita akhir zaman ini bukan ekonomi, bukan situasi sosial, bukan lawan politik, bukan tetangga, bukan ini dan itu, bukan saingan-saingan bisnis, bukan saingan gereja yang lain. Musuh kita hari ini adalah masa yang sukar. Itulah sebabnya Alkitab berkata, ketahuilah. Nah, ketahui ini artinya apa? Harus diajarkan, diberi pengertian, dikasih masuk input agar Anda tahu benar-benar apa yang kamu tahu. Pertanyaannya, sampai kapan krisis ini? Next slide please. Sampai kapan krisis ini? Sampai kapan resesi yang mengakibatkan inflasi, daya juang beli semakin rendah karena kenaikan harga yang semakin meningkat, ketidakmampuan belanja masyarakat? Jawabannya ini dia. Sampai kapan jawabannya? Bisa baca jawabannya apa? Jawabannya apa? Sampai kerajaan Allah berdiri di atas bumi ini, dan di dalam, dan bilang di kiri kanan, terima kasih untuk krisis, karena krisis membantu kita untuk mendatangkan kerajaan Allah. Haleluya. Wow. Apa yang dapat dilakukan oleh umat Tuhan? Apa yang dapat dilakukan oleh umat Tuhan? Jawab saya, berpikir terbalik dengan cara pandang dunia. Jangan berpikir seperti yang dunia pikirkan. Dunia melihat kesukaran, lalu dia mengambil ancang-ancang untuk menyelamatkan dirinya sendiri dengan cara yang egois, self-centered, dengan mengorbankan orang lain. Tapi umat Tuhan, kita harus punya pemikiran yang lain, cara pandang kita yang benar. Seperti ini, kita lihat contoh Yakobus 5. Cara pandang yang benar, Yakobus 5 ayat 1-3. Jadi sekarang, hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Jadi orang yang mau jadi kaya, dia menyalurkan dirinya untuk menjadi orang yang akan ditimpa oleh kesengsaraan. Makanya jangan jadi mau orang kaya, jadi mau orang yang diberkati. Haleluya. Ayat 2, kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Ayat 3 ini lebih dahsyat. Emas dan perakmu sudah karat. Saudara pernah dengar emas dan perak bisa karat? Ya, saya pernah dengar. Alkitab berkata demikian. Bukan gadaian, bukan pegadaian bilang. Karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir dengan ketalian yang terakhir. Nah, inilah cara pandang dunia yang keliru.
Saya percaya lihat COVID-19 ini ada sejumlah sekelompok orang yang mengumpulkan kekayaan yang tiada taranya. Tapi saya ingin mengingatkan kepada mereka. Mereka sedang mempersiapkan diri untuk dengan sebaik-baiknya mengalami kesengsaraan. Jadi mereka menyempurnakan diri mereka agar siap menerima kesengsaraan dengan sempurna. Karena kekayaan yang mereka kumpulkan itu akan karat. Dan Alkitab bilang, Alkitab tidak menganjurkan kepada kita untuk mengumpulkan harta dan kekayaan. Dengar, sebentar saya akan uraikan cara-cara yang praktis untuk kita bisa hidup seperti cara pandang Tuhan. Yakobus 5 ayat 7-11. Karena itu saudara-saudara, sabarlah sampai kedatangan Tuhan. Wow, kita disuruh apa saudara? Sabar. Tidak disuruh belajar teologi, tapi disuruh apa? Sabar. Berarti semua orang harus belajar sabar. Wow, ini luar biasa. Next, kita baca terus selanjutnya. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan, musim gugur dan musim semi. Musim gugur, hujan dan semi. Wow. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Dulu saja sudah sangat dekat, apalagi sekarang. Sudah amat sangat dekat sekali mati pun. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Haleluya. Nah, umat Tuhan, inilah yang harus kita pahami. Berpikir bagaimana saya bisa menjadi berkat bagi orang lain, karena Tuhan, karena itulah rencana Tuhan bagi kita. Cara berpikirnya bukan saya kaya, semakin bertambah, semakin ini, semakin punya ini, semakin naik penghasilan, semakin bertambah penghasilan, semakin banyak kumpul, semakin punya uang, banyak rekening, banyak harta, emas, jabatan, semua berlimpah-limpah. No, Alkitab tidak menganjurkan kita berpikir seperti itu. Karena pikiran kesengsaraanlah yang hanya berpikir seperti tadi. Tapi Alkitab menganjurkan kepada kita untuk berpikir bagaimana saya bisa menjadi berkat di tengah-tengah kesukaran dan penderitaan. Bukan lari. Kemarin ada satu berita yang saya baca di teman-teman kita di Victory Life Reformation. Mereka bilang rapture sudah dekat, pengangkatan sudah dekat. Saya percaya pengangkatan, tapi saya tidak percaya bahwa saya diangkat untuk menghindari kesukaran. Saya dilengkapi untuk menang, setelah menang baru diwisuda dalam pengangkatan. Haleluya, baru turun bersama dengan Yesus mengatur bumi ini. VLC percaya bahwa pengangkatan ada, tapi pengangkatan bukan sekarang-sekarang. Karena gara-gara pupuk mahal, bensin mahal, beras mahal, cari kerja susah, jual barang tidak laku, persen pun orang pilih-pilih apakah ini racun atau tidak racun. Lalu terangkat. No, saya percaya kita diberikan otoritas untuk mengatasi situasi keadaan sukar ini dengan cara Tuhan. Karena Allah kita pengasih dan penyayang, bukan penganiaya. Amin saudara. Bapakmu dan bapakku sangat mengerti, sangat peduli, sangat prihatin, maha concern dengan kesukaran dunia ini. Itulah sebabnya dia menyelamatkan saya dan saudara. Bukan mengangkat keluar, tapi memberikan kemampuan untuk daya tahan, daya juang, mekar di masa sukar. Haleluya. Para pemimpin VLC berpikir dan bertindak untuk mewujudkan hal ini. Bagaimana VLC bisa menjadi berkat bagi orang lain, bagi dunia ini. Pahamilah apa yang Alkitab katakan tentang orang-orang yang mengumpulkan kekayaan tadi di atas. Mereka mempersiapkan diri untuk menderita dengan sempurna, sengsara dengan sempurna. Jangan ikut-ikut mereka. Lalu saudara bilang, kita tidak perlu mobil, tidak perlu rumah, perlu itu semua, itu fasilitas. Tapi itu bukan tujuan, haleluya.
Itu bukan perjuangan kita, itu ditambahkan kepada kita. Cara berpikir kita harus diselaraskan dengan cara berpikir Tuhan. Bukan seperti dunia yang hanya self-center, berpusat pada maunya sendiri, senangnya sendiri, selamat sendiri, tapi justru mereka terjebak, terjerat dalam kebinasaan kesengsaraan. Cara berpikir kita selaras dengan apa yang Tuhan pikirkan. Anak-anak Tuhan, Anda harus bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan pekerjaan yang Anda kerjakan, yang masih ada sampai hari ini dipercayakan kepada engkau. Jangan berpikir kapan pengangkatan, tapi kerja dengan sungguh-sungguh. Offkan HP-mu, offkan Facebook-mu, kerjakan dengan sungguh-sungguh, karena itu bagian yang Tuhan mau. VLC percaya bahwa momentum merebahnya corona di seluruh dunia merupakan momentum untuk memasuki masa penderitaan bagi gereja Tuhan. Saya percaya pribadi, dan saya kasih tahu kepada jemaat, penatuamu percaya bahwa masa kesukaran 2020 adalah masa penderitaan untuk kita siap. Ingat, kalau Anda menang dalam sesungguhnya Anda bisa atasi. Makanya ada ujian, ada nikah, ada tes, ada pegawai. Betul toh saudara, sebelum diangkat? Kalau engkau menang, engkau teladan dalam dijamin Anda bisa menang pada momentum yang sesungguhnya. Itulah sebabnya kenapa kita tidak terburu-buru, tergopoh-gopoh hanya sekedar ketemu. No, kita berpikir lebih jauh. Corona ibarat pelatuk senjata yang ditarik. Tapi di balik ini ada tangan-tangan lain yang tidak kelihatan, yang sedang memainkan skenario besar ini. Itulah sebabnya jangan ikut permainan dunia, ikut permainan Allah yang luar biasa. Hari-hari ini saudara lihat PHK di mana-mana. PHK itu pemutusan hubungan kerja. Non-job, daya beli masyarakat menurun. Lembaga-lembaga swadaya masyarakat kesulitan membayar gaji dan karyawan. Orang tua kesulitan membayar SPP, kesulitan registrasi anak di sekolah dan bahkan perguruan tinggi kemarin. Kemarin saya berjumpa dengan salah satu petinggi di salah satu kampus di satu kota. Dia bilang dari 1.000 sekian ratus mahasiswa, hampir 2.000 mahasiswa, hanya 50% yang daftar ulang untuk kuliah. Karena orang tua tidak mampu bayar lagi. Karena orang tua dipotong gajinya. Makanya saudara yang kasih, kita pelan-pelan Tuhan, staff VLC, jangan pernah Anda menggunakan kesempatan ketika kita diberkati lalu kita seenaknya. Kalau jam 8 kerja datang, jam 8 kurang 10 sudah siap, jam 8 angkat pacul, angkat buka komputer, bukan jam 8 baru nere-nere dari rumah. Kerja sungguh-sungguh. Saya tanda kutip marah besar kepada rombongan saya melarang, Pak John tidak boleh bekerja, Pak John sudah tua, Pak John sakit-sakitan. Apa? Kalau boleh pukul, saya pukul kamu. Lu bilang meta tua dan sakit-sakitan. Walaupun saya rambut putih, tapi bukan karena tua, saudara kasih. Karena menunjukkan bahwa saya sudah punya keturunan. Saya tidak mau demikian. Saya sehat. Saya mau beraktivitas. Haleluya, amen. Saya mau lakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Karena saya tidak menggunakan momentum corona ini untuk menjadi pecundang, tapi pemenang. Haleluya. Mari saudara, bekerja dengan sungguh-sungguh. Memanfaatkan lahan dan pekarangan rumah untuk bertani dan beternak. Sistem organik, farming God's way, sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan keluarga VLC dan mempersiapkan diri memasuki masa kesukaran dan kesukaran besar, di mana kita tidak dapat jual beli, tapi kita masih bisa barter. Haleluya. Demikian kata Wahyu 13 ayat yang ke-17. Orang yang tidak memakai tanda itu, bukan masker saudara yang kasih, tapi mungkin masker mempersiapkan kita untuk menggunakan tanda itu. Kan terbiasa sekarang. Cucu saya naik otot pop, mana maskernya? Beta lupa nih, lupa pakai pop punya, keleleke saya jadi telinga. Lihat, orang sudah terbiasa cuci tangan, terbiasa pakai masker, sementara kita digiring untuk nanti kita pakai tanda yang sesungguhnya. Tapi saya sudah komitmen, tanda apapun saya sudah ada tanda milik Kristus. Amin. Saya tidak mau pakai tanda yang lain. Harus menderita pun saya siap.
Saya sudah mempersiapkan diri untuk rela tidak bisa terlibat nanti dalam jual beli. Sekalipun sekarang ini masih ada peluang jual beli, nggak ada masalah. Kita jual semurah-murah mungkin. Nah, saudaraku yang kasih, tanda 66 itu yang akan dengan cara tersendiri. Saya tidak perlu propaganda di sini, tapi saudara sudah banyak membaca Alkitab dengan banyak kebenaran-kebenaran diungkapkan hari-hari ini. Yusuf dan program pengentasan kelaparan di Mesir dan bumi menjadi acuan VLC bergerak ke depan. Saya sangat percaya prinsip Yusuf, cara Yusuf mengelola, memanage kesukaran karena penderitaan, masa kekeringan, bencana menimpa alam bumi sehingga tidak lagi ada makanan yang cukup. Tapi Yusuf dengan penuh hikmat, dia manage situasi sukar itu. Dan saya percaya kita sedang berada pada generasi yang mengulangi kisah Yusuf. Saya percaya itu. Mari jemaat Tuhan, jangan anggap enteng situasi dan keadaan. Tapi mari saudaraku yang kasih, muncul hari ini kita sebenarnya jangan sebut TB Mart. Karena TB itu nanti orang bilang tunas bangsa, bukan. TB itu Tuhan berkati Mart. Tiap kali datang, saya datang di Tuhan berkati Mart. Saudara yang kasih, Tuhan berkati Mart, yang orang sebut itu saudara yang kasih, salah satu diwujudkan untuk menjangkau dunia bisnis dan keuangan yang berdampak kerajaan Allah, dan sebagai solusi belanja murah bagi warga VLC yang mau. STB dan Kota Kupang. Saudara bisa belanja di situ dan pergi jual lagi, karena ini harga yang kita ambil dari Teno semuanya, saudara. Saya pergi muat sendiri, barang dari Surabaya saya langsung beli di sana. Harganya murah sekali. Dan kita jual supaya saudara bisa beli lagi, jual lagi di tempat lain. Ya, saudara datang. Itu untuk solusi nih. Sementara kita masih bisa jual semurah-murah, saudara. Tapi saatnya kita tidak bisa jual beli, kita bisa sistem barter. Haleluya. Dan ini ada tunas apa tuh? Tuhan berkati Mart ada untuk Kota Kupang. Solusinya ada untuk Kota Kupang. Kita ada untuk Kota Kupang. Supaya Kupang diberkati. Tim misi, kita lihat lagi ada tim misi VLC, TVLBTC. Segera membentuk suatu teamwork yang saya sebut komunitas bisnis untuk menjalankan bisnis pertanian dan peternakan, bukan sekedar jadi Pak Tani dan Mama Tani. No. Saya tidak mau jadi petani dan mama tani. Saya mau menjadi pelaku-pelaku bisnis pertanian. Teamwork ini yang kita sebut KB. Kelompok yang beraktivitas bersama-sama. Untuk apa? Membagi tugas dalam mengerjakan bisnis pertanian peternakan. Ada yang tanam padi. Saya sudah dapat SOP-nya, cara tanam padi dengan cara organik, 0% kimia, tanam jagung dan lain-lainnya. Hasilkan pupuk organik padat 1 kilo menjadi 1 ton atau 1000 kilo. Dengan murah tapi kualitasnya. Nah itu semua adalah kita mengupayakan untuk jemaat bisa survive melewati masa sukar ini. Ya. Pupuk yang sangat murah sekali. Tapi kualitasnya tidak beda dengan kimia. Bahkan kita punya menemukan. Nah ini semua saudara kita bisa belajar. Sedang belajar. Peternakan yang membuat pakan sendiri. Kita bisa ada yang berternak sapi. Saya punya cucu, saya bilang, wah dia sudah terinspirasi. Mau kerja di karantina, saudara kasih. Saya bilang, lu jangan kerja di karantina. Pop training kamu nanti kasih lahir kambing 5. Kasih beranak sapi 2. Begitu kok Pop. Lalu dia tanya, dia bilang, saya pikir Pop, apakah semut bisa jadi komodo? Wih. Dia pikir tidak tanggung-tanggung, saudara yang kasih. Nah kita bisa bikin itu, saudara yang kasih, melatih untuk beternak. Kita piara ayam telur, tapi bukan lagi konvensional. Telur kita satu hari ayam bisa telur 2-3. Kita punya pizza, punya sayur sawi satu bisa 1 kilo sampai 1,5 kilo satu. Kita piara ayam pedaging, rasa ayam kampung. Ini belum ada semua, saudara yang kasih.
Ayam kampung yang piara 1 tahun jual, kita bikin 1 bulan. Sapi yang piara 2 tahun kita bikin 4 bulan jual dengan berat minimal 250 kilo. Tanpa rumput. Kita kasih makan roti kepada sapi yang dibuat dari kotoran puyuh. Ini belum ada, saudaraku yang kasih. Nah, ini semua saudaraku yang kasih, sehingga kita bisa lakukan bisnis pertanian, peternakan dari hulu ke hilir. Kelompok Simpson Otemusu tanam padi, kelompok Dance Vangedae tanam padi, kelompok tertentu tanam jagung. Lalu padinya kita olah, sekamnya kita rubah menjadi rumput. Masukkan ke peternakan. Ada yang ternak, ada yang khusus pergi mencari sapi di kampung-kampung yang umurnya 10 bulan dengan SOP jelas. Saya kasih tahu, lihat sapi kiri muka belakang, saya ajar mereka mendidik mencari sapi yang sehat, yang makan 4 bulan tembus 250 kilo. 1 hari 4 kilo Pak Beni, berat itu sapi. Nah, ini semua adalah terobosan-terobosan di masa sukar yang saya percaya ini kehendak Tuhan. Saya sedang belajar ini semua amunisi-amunisi ini. Dan September, Oktober, November, Desember ini sedang kita uji coba di Feel Life Land. Ini amunisi, saya sebut amunisi. Kalau Anda mau berperang, Anda harus bawa peluru. Tapi prinsip saya yang saya sedang pelajari, masuk kebun tanpa bawa pupuk. Kenapa? Karena Tuhan Allah sudah ciptakan hijau-hijauan di kebun itu. Haleluya. Hanya dibutuhkan hikmat Yusuf. Haleluya. Nah, saudara yang kasih, tim bisnis pertanian VLC, TVLBTC ini juga disebut pelatih bagi gereja lain yang mau belajar dan melatih tenaga misi yang akan turun dengan farming God's way. Jadi kita turun ke kampung-kampung kemanapun, kita tidak minta mimbar, kita bilang kasih tanah di belakang rumah, kami ingin rubah menjadi Taman Eden. Tidak paksa tanam, tapi tanam dengan sukacita. Haleluya. Hari-hari ini saudara, saya hilang dari peredaran Zoom. Ada teman saking dia penasaran dan dia tanya kepada Pak, Kak John sehat-sehat kok? Saya bilang ada sehat nih ama. Malah beta lagi bikin jamu Jamanse, jamu manusia sehat. Oh, Kak John bikin apa? Oh, Kak John sementara belajar untuk pupuk 1 kilo jadi 1000 kilo. Hah? Ya, saya tidak eksis di dunia maya, tapi saya tahu hati Tuhan untuk saya kerjakan. Nah, ini dipersiapkan. Untuk apa? Supaya saat kita tidak bisa jual beli, kita bisa hasilkan sendiri. Jadi saudaraku yang kasih, mewujudkan komunitas yang mengolah spesifikasi masing-masing. Pembibitan, penanaman, pakan, penjualan, pengelolaan, mentah, masak. Saudara lihat, ini bisa terjadi. Yang berdampak kerajaan Allah. Kenapa? Karena kita semua sistem organik yang sehat. Peternakan pertanian, ikan-ikan yang 90 hari kita bikin hanya 45 hari. Ayam potong yang bisa 28 hari kita bikin hanya 15, terlambat 14 hari. Dengan tidak merubah cara makannya. Sekali dia makan, starter sampai selesai. Kenapa? Itu sedang kita pelajari. Nah, ini amunisi-amunisi yang saya sementara pelajari. Untuk VLC bisa survive, jangan buru-buru diangkat, tapi mengatasi masa sukar dan sulit. Dengan cara yang luar biasa. Menghadapi masa sukar ini, VLC memanfaatkan tanah, lahan, dan dana yang ada untuk mensejahterakan VLC dengan mengembangkan Tuhan berkati Mart dan Pulau Farming God's Way. Saudara lihat, kenapa kita bisa bikin Tuhan berkati Mart dengan jual murah supaya saudara bisa dapat murah. Kenapa? Karena kita tidak pinjam di bank. Kita tidak bayar bunga, tidak sewa ruangan. Itu ruangan sudah ada dari dulu. Saudara lihat, itu semua solusi untuk Anda bisa belajar murah. Percayalah. Itu solusi yang kita bisa bikin. Lalu apa lagi saudara kasih? Pekerjaan misi yang berbasis mempersiapkan umat Tuhan dalam pemuridan yang menjawab masalah ekonomi, pangan yang berdampak langsung kepada masyarakat. Kita tidak hanya ajar orang berdoa Bapa kami di sorga, tapi ajar mereka bagaimana menghasilkan roti, menerima roti dari Tuhan dengan cara mengolah tanah mereka. Nah, mewujudkan mekar di masa sukar, kembali kepada natural way of life. Nah, saudaraku yang kasih, tahun 2023, next slide please, akan menjadi tahun yang memuncak dan terus naik dari semua. Saya ingatkan kepada anak-anak youth, jangan kamu berpikir hura-hura lagi sekarang.
Anak-anak youth, you have to be smart boy and girls. Jadilah anak-anak teenage yang smart. Jangan hanya mau kumpul-kumpul saja, lalu senang-senang saja. Belajar dari rumah adalah potensi yang luar biasa. Masa corona ini saya belajar yang luar biasa. Saya belajar sekarang Pak Marsa 10 pangkat 12, pangkat 18. Bukan beaba, baby, tiba. Bukan saudara kekasih. Saya belajar. Menguasai nama-nama mikroba. Senang karena internet bisa ulang lagi. Kalau di sekolah satu guru mengajar selesai. Tanya ulang dia bilang, apalagi kalau guru belum bertobat. Dia sebut nama binatang untuk kita kan. Tapi kalau di rumah enak kan, bisa ulang. Di kamar mandi pun sambil saudara bikin ini bikin itu bisa ulangi pelajaran itu. Seperti yang saya lakukan. Saya memanfaatkan di kamar mandi 10-15 menit untuk meningkatkan kemampuan saya dalam banyak hal. Dan hari ini saya fokus kepada peternakan pertanian, pembuahan dan pendaunan. Dan membasmi saudaraku yang kasih. Begitu saudara, ekstrimnya saya piara ayam dalam kamar tidur saya tanpa bau. Nah, ini semua adalah bagian-bagian kita belajar. Kenapa ini masa sukar dan sulit terjadi di 2020 ini? Indonesia sementara mengalami krisis dalam proses menghadapi yang cukup berat. Saudara lihat banyak proyek-proyek di pending bukan? Karena untuk beli masker yang katanya masker yang hebat itu 2 juta satu, saudara kasih. Saudara lihat ekonomi Singapura, negara-negara Amerika dan banyak negara lain kalau saudara lihat, mereka sudah tiba di krisis resesi ekonomi. Eropa, Inggris minus ekonominya sampai 23-24%. Indonesia baru 5,7, saudara sudah setengah mati. Bayangkan Inggris 24% resesi mereka. Berarti mereka mau minum susu saja berat. Kita sini tua hopa masih gratis, saudara kasih. Asal tetangga di rumah orang, datang bertamu di rumah orang. Saudara lihat, pemikiran-pemikiran ini mesti kita jabarkan agar jemaat jangan mau enak-enak kapan ketemu dan ini saatnya kita memanfaatkan waktu yang dipersingkat oleh Tuhan agar kita menjadi manusia rohani dan manusia yang natural, supernatural dan natural. Dua-dua bisa kita bangunkan. Nah, ibarat orang terbentur keras hari ini. Begitu terbentur di bagian kaki, sakitnya kapan saudara? Besok. Hari ini terbentur, belum apa-apa. Karena obat penahan sakit diberikan. Corona membentur kehidupan manusia di negara manapun, kena benturan corona. Dan dana triliun mulai dikucurkan untuk mengulas rasa sakit itu. Tapi Anda yang pernah dapat rasa sakit di UGD tahu bukan? Besok Anda akan menderita sakit yang parah. Karena solusinya tidak diberikan, hanya sekadar painkiller, membunuh rasa sakit. Corona menghantam kita hari ini, nanti 2021, 22, 23 dan seterusnya kita mulai rasakan. Itulah sebabnya saya siapkan Anda dari sekarang supaya kita bisa mengatasi krisis ini dengan cara yang menjadi mekar di masa sukar, bukan makar di masa sukar. Badai tahun ini, tapi tahun 21 dan seterusnya, 22, 23, badai corona menghantam sasarannya ekonomi, terkait dengan politik, terkait dengan kesehatan, maka satu bangsa mudah dihancurkan. Nah, ini semua kita mesti waspada. Saudara jangan anggap enteng. Lihat, orang percaya mulai mempersiapkan diri untuk bisa berdaulat. Dalam apa? Pangan dan mengelola tanah. Kenapa? Saya akan jelaskan kepada saudara. Investasi dengan beli tanah, karena harga tanah tidak akan turun. Emas bisa bertambah, tapi Alkitab berkata emas sudah akan berkarat dan sedang berkarat. Jangan investasi di emas, cukup saja jadi emas Jawa, haleluya, atau emas Timur. Investasi dengan beli tanah, karena harga tanah akan bertambah, manusia bertambah, tanah tidak bertambah. Dan tidak ada pabrik menghasilkan tanah, pupuk ada, bokasi ada.
yang menghasilkan. Jual di pinggir jalan 20.000, tapi tidak ada tanah yang harga 20.000 sekarang. Investasi di tanah. Emas bisa menjadi karat dan sedang menjadi karat. Jangan investasi di non-real. Oh, simpanlah di sana, bunga 30%. Itu non-real. Sewaktu-waktu Anda akan terima SMS, maaf, Anda tidak bisa tarik pokok. Anda hanya dikasih bunga yang 30%, kita hanya bisa kasih 2,5%. Itu pun kalau bisa. Jangan investasi non-real. Hari-hari ini saudara lihat, ini saya nasihati saudara, supaya Anda bisa melihat itu. Bereskan hutang-hutang, jangan buka hutang baru. Hutang lama usahakan untuk ikat perut, bayar. Jangan paksa. Kalau sampai harus hati-hati supaya dalam waktu yang singkat menyelesaikan. Jangan sampai 23, apalagi pinjaman 50 tahun ke depan, 30 tahun ke depan. Itu mengikat kita. Dalam waktu yang singkat bisa bereskan. Sudah terlanjur pinjam, kalau ada modal, tutup dengan cepat-cepat. Kenapa? Jangan investasi, jangan buka hutang, tetapi Anda mulai investasi di tanah. Dengan apa? Menanam tanaman-tanaman keras. Mangga, jambu mente, jambu biji, nangka, advokat, sukun, durian, lengkeng, ubi, pisang. Didukung lagi dengan peternakan. Kita ternak burung, ternak ayam, kotorannya kita ubah menjadi roti untuk ikan lele makan, ikan nila makan, mujair makan. Saudara yang kasih. Saudara lihat, ini semua adalah kemampuan hikmat yang Tuhan lagi berikan. Kenapa? Kalau Anda terbawa dalam keadaan resesi ini, Anda akan kehilangan potensi tanah. Padahal justru Tuhan memberi makanan kepada manusia melalui apa? Tanah. Rumput Tuhan tumbuhkan untuk hewan, tapi tanah Tuhan berikan supaya dari dalam manfaatkan. Ya, kita mulai investasi kepada tanah, mulai tanam. Kenapa? Karena buah-buahan dan makanan akan naik harga. Itulah sebabnya pastikan Anda punya kebun sehingga Anda tidak. Lihat, kalau Anda perhatikan buah dari Cina itu ada kode-kodenya. Setiap kode buah dari Cina itu sudah lihat. Beli apel 3 buah dari tempat yang berbeda, kodenya berbeda-beda. Itu menunjukkan ada yang kimia tingkat tinggi, kimia sedang-sedang, yang ada biasa-biasa. Itu bukan kode jumlah buah. Supaya petani tahu bahwa kimia macam apa yang mereka sudah sebarkan ke seluruh dunia. Dan saya sedang belajar ilmu untuk memanfaatkan pupuk kimia dirubah menjadi pupuk organik. Tanam sawah tanpa pupuk. Nah, saudara yang kasih, waspada ini. Buah akan naik harga, besok-besok saudara beli advokat, di Jawa advokat 50-60 ribu. Di timur di kampung sini, tanah 1 meter 50 ribu masih ada. Berarti buah lebih mahal dari harga tanah. Nah, ini saya pencerahan untuk Anda mulai mengerti. Sehingga jangan terbawa investasi kepada motor, mobil, kepada barang-barang mewah. Anda sementara mempersiapkan diri untuk stres. Yang kata Tuhan, resiko tanggung sendiri, karena Tuhan tidak menyuruh itu. Investasi di tanah, tanam buah-buah yang. Dan saya sedang belajar untuk sukun berbuah sepanjang tahun, nangka berbuah sepanjang tahun. Saudara lihat, kita sedang belajar itu. Sehingga saudara lihat, kita bisa tidak tunggu lagi bertahun-tahun untuk kita mendapatkan hasil dalam waktu yang singkat. Nah, sistem barter dari umat Tuhan bisa. Nah, kalau Anda tidak punya lahan, tidak punya tempat untuk bertani, bercocok tanam, mau barter pada masa sukar dengan apa? Anda tertawa sambil bilang shalom. Orang bilang shalom, baik, tangan kosong. Mau barter apa? Tapi kalau saya bawa beras, saya bawa lengkeng, pasti kita bisa tukar, saudara kekasih. Saya bawa pisang, saya tukar dengan kelapa, jadi kolak, saudara kekasih. Dan sekarang saudara, saya bisa kawinkan, saudara kekasih, kelapa dengan ubi, menghasilkan getuk. Haleluya. Nah, saya sementara memberikan supaya Anda mulai mengerti ini. Bisa sampai saudara bilang, wih Pak John baik, Pak John ada waktu kau dia pipa tanam. No! Saya sedang melakukan apa yang menjadi hati Tuhan. Mengajarkan jemaat supaya masa sukar sulit Anda bisa barter masa sukar dan sulit.
Penatua sudah sampaikan ini dan mulai mempraktikkan ini. Sekarang saya ingin berdoa sebelum saya lanjutkan, supaya Anda punya tanah. Yang mau punya tanah, sebutkan ukuran berapa, ukuran berapa. Sebutkan sekarang, 1 kali 1, 2 kali 2, 1000 kali 1000, ukuran. Saya kasih kesempatan. Sekarang, Bapa di sorga, saya minta tanah untuk orang yang berdoa. Lepaskan tanah dalam nama Yesus, agar mereka bisa bangun pertanian, peternakan dengan cara Tuhan di sana. Terima dalam nama Yesus. Mereka lobi-lobi ada kemurahan Tuhan dapat. VLC punya tanah untuk tinggal, untuk membangun sistem pertanian dalam nama Yesus. Diberkatilah, terima. Katakan, saya terima sebidang lahan dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Kalau sudah dapat SMS, saya datang ke sana untuk berdoa untuk tanah itu. Kedua, saya ajar bagaimana tanam. Haleluya. Karena itulah yang Tuhan mau untuk kita. Saudara lihat, Tuhan janjikan kepada Abraham bukan motor, mobil, rumah. Dia janjikan, aku akan berikan kepadamu Kanaan. Kanaan itu apa? Tanah. The land of Canaan. Tanah Kanaan. Tuhan tidak berikan emas Kanaan. Tuhan tidak berikan pengaruh politik Kanaan, tidak. Tapi kalau engkau punya tanah, engkau punya pengaruh dalam segala area. Kita jangan mengandalkan yang lain, tapi kelola tanah kita. Lalu saudara bilang, kakak, saya belum punya tanah. Kan sudah doakan tadi toh? Nah, sementara ini yang belum punya tanah, dengar baik-baik. Tanamlah di pot-pot, di ember-ember pica. Kenapa? Waktu kamu punya tanah, tinggal kasih pindah itu mangga, tinggal kasih pindah itu sukun. Kasih pindah itu durian, kasih pindah itu rambutan. Sekarang dengan iman mulai tanam. Dulu saya belum punya mobil, saya bawa kaca spion kemana-mana. Orang ganggu saya. Gila dan segala macam. Berlebihan, stres sehingga kemana-mana. Saya pernah punya jaket dan helm, belum punya motor. Nah sama juga, kalau saudara tanah sudah berdoa tadi, sekarang mulai pulang. Kalau saudara bilang, oh ini pot mal, bikinlah dari tas-tas kresek itu, saudara taruh tanah di dalam. Tanah kalau tidak ada, isi sayur rusak, isi daun-daun rusak, 3 bulan jadi tanah. Tanam sayur di situ, atau tanam pohon di situ. Begitu dapat tanah, tinggal kasih pindah. Saya ajar saudara untuk apa? Supaya kamu bisa, jangan buru-buru dia angkat. Mau angkat kemana? Ha? Mau kemana diangkat? Anda harus merubah bumi ini jadi Taman Eden. Nah saudaraku yang kasih, dengar saya. Jika kita memiliki pola pikir kerajaan, kita tidak akan bertindak seperti yang dihadapi dunia, menghadapi krisis ini. Cara berpikir Tuhan di Amsal pasal 3 dikatakan ayat 5. Baca kuat, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Cari kehendak Tuhan di zaman sukar dan sulit ini. Cari Tuhan dengan berdoa. Cari Tuhan. Join kita doa-doa pagi. Join di Facebook, join di Zoom. Kalau tidak mampu beli YouTube, punya paket di Facebook murah. Sampai kalau tidak ada paket, datang di rumah saudara-saudara saya, datang di rumah saya. Anda bisa diminta datang di sana, dengar saya kasih speaker, Anda bisa ikut doa di sana. Pulang jalan kaki kan tidak bayar juga, toh sehat toh. Jangan buat alasan. Kita tidak ada, VLC tidak mendidik orang jadi sarjana alasan. Saudara lihat, jangan berpikir dengan pikiran kita sendiri. Cari. Resesi ekonomi dapat menyebabkan epidemik depresi yang membuat warga suatu masyarakat di satu daerah menjadi panik, menjadi gelisah, menjadi takut, khawatir. Dan kalau ketemu orang hanya berpikir, ini mau pinjam doi berapa lagi? Saya sudah siap kasih bunga 61%. Jangan seperti itu. Situasi ini membuat orang curiga, membuat orang kikir, membuat orang saudara lebih baik buang nasi busuk daripada kasih orang yang lapar. Jangan pakai prinsip itu saudara. Masa-masa sulit membuat jiwa suatu bangsa berubah menjadi roh negatif. Roh yang dimanipulasi oleh setan. Untuk apa? Untuk apa saudara? Tujuan mereka sendiri. Setan sementara mempengaruhi banyak orang sehingga mengikuti caranya. Apa yang terjadi di 2020 ini sebenarnya lebih buruk dari sekedar resesi ekonomi. Lebih buruk dari situasi ekonomi. Kenapa?
Karena ini sementara membawa kita untuk keluar dari firman Allah. Itu intinya. Kita hidup di dunia yang jatuh, fallen world. Dunia yang tidak stabil. Sebentar tertawa, sebentar menangis, sebentar suka, sebentar duka. Sebentar maju, sebentar mundur. Sebentar di atas, sebentar di bawah. Tapi kerajaan Allah tidak seperti itu. Yang percaya katakan amin. Kehidupan kerajaan Allah adalah antitesis. Apa itu antitesis? Antitesis adalah berlawanan. Seperti dia katakan, dua hal yang berlawanan. Tua pasti ada apa? Muda. Kiri, maju, hitam putih. Nah, kerajaan Allah itu antitesis. Artinya begini, kalau dunia merana, kerajaan Allah mekar. Kalau dunia stres, kerajaan Allah sukacita. Saudara, ketika kita gagal untuk tinggal di dalam firman Tuhan dan mengikuti pimpinan gubernur kita Roh Kudus, kita mencoba untuk mencari solusi di saat-saat krisis dengan kekuatan diri kita sendiri. Itulah sebabnya saudara yang kasih, perenungan-perenungan kita di dalam kerajaan Allah, kita dituntut untuk percaya pada firman Tuhan dan mengikuti tuntunan Roh Kudus. Pekerjaan Tuhan penuhi setiap janjinya. Pekerjaan saya dan saudara adalah percaya. Katakan, pekerjaan saya percaya. Tuhan bertanggung jawab untuk menggenapi semua yang saya percayai. Haleluya. Amsal pasal 4. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Wow. Lihat bukan? Di saat krisis kita hanya diliputi dengan kecemasan-kecemasan yang berjuang untuk membuat kita berhenti percaya kepada Tuhan. Itu sasaran krisis. Bukan sekedar ekonomi yang murad-marid. Tapi membuat orang tidak percaya kepada Tuhan dan percaya kepada yang bukan Tuhan. Yang anti Tuhan. Matius pasal 6 ayat 25 sampai 27, 31 sampai 33. Perhatikan dan dengar ini baik-baik. Karena itu aku berkata kepadamu VLC, kepada siapa saja, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Dengan kata lain, jangan takut-takut makan sehat, jangan takut beli vitamin atau herbal-herbal yang sehat. Walaupun baju lama berganti asal sehat, saudara. Daripada ganti baju, tapi yang pakai baju itu sakit-sakitan terus. Nah, Yesus bilang jangan pakai prinsip begitu. Karena hidup sehat itu lebih mahal dari sekadar baju yang diganti. Haleluya. Ayat yang ke-26, dia bilang apa? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dan lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu di surga. Bukankah kamu jauh melebihi? Dengar saya sebelum saya lanjutkan. Jangan mau jadi burung, dia hanya suruh pandang burung-burung. Nah, seringkali roh agamawi bilang kita, "Wih Tuhan, kalau jadi burung enak." No, dia bilang pandanglah burung-burung, bukan jadilah burung-burung. Pandang burung-burung itu artinya begini. Lihat, burung saja dipelihara oleh Tuhan, burung yang tidak tahu bikin ramuan organik untuk tanaman, untuk hewan, untuk manusia. Rangkup semua jadi satu. Sampai minum manusia, minum saya, minum kamu minum. No, burung tidak tahu itu. Tapi Bapa di surga pelihara. Apalagi kamu yang punya otak, punya intelijen, punya IQ. Bapa sangat lihai membuat engkau bisa hidup di tengah-tengah masa sukar, mekar di masa sukar. Itu yang dimaksud dengan Alkitab. Jangan menyesali nasib, coba tak jadi burung tak ukur. Kenapa harus jadi takek saja sekaligus? Ayat yang ke-27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehat saja pada jalan hidupnya? 31 sampai 33. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Dengar saudara, perhatikan saya. Anda jangan sampai membaca itu, Pak John, jangan berternak, jangan bertani. Pak John so ajar salah.
Dengar baik-baik, baca ini ayat baik-baik. Dikatakan jangan kamu khawatir apa yang kamu makan, minum, apa yang kamu makan dan pakai. Maunya jangan khawatir itu begini maksudnya, bukan dilarang bekerja. Nanti Tuhan kasih makan dari surga, dari langit, bukan. Maksudnya kamu jangan memakai prinsip dunia yang untuk membunuh kekhawatiran kikir. Membunuh kekhawatiran tipu bahwa tidak ada uang kecil, padahal uang receh banyak di kamar. Jangan ikut prinsip dunia, supaya orang jangan minta, muka marah memang. Lewat baru ketawa, sengaja. Sebab kalau muka ketawa dia pinjam lah. Jangan pakai prinsip dunia. Maksudnya Yesus begitu. Bukan berarti jangan pakai tangan untuk bekerja. Tidak. Yang mengerti bisa katakan amin. Ayat 32. Sebab itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Dari tanah dia memelihara kita. Ayat 33. 2-3 baca, mulai. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua sandang pangan papan akan ditambahkan kepadamu. Artinya begini, Anda mengutamakan hukum-hukum dan prinsip Tuhan. Maksudnya begitu. Bukan berdoa baca firman, bukan menyanyi lagu rohani, bukan. Utamakan prinsip-prinsip yang Tuhan ajarkan. Karena banyak orang dia tidak punya iman, tapi karena dia membunuh rasa takut, dia menyanyi Yesus ada sobat. Padahal dia ada takut ini, saudara kasih. Jadi orang menyanyi rohani tidak berarti dia rohani. Anda tidak masuk ke laut lalu jadi ikan. Itulah sebabnya kita harus mengerti prinsip-prinsip kebenaran ini. Cari kerajaan Allah artinya mengutamakan hukum-hukum Tuhan. Bagaimana Tuhan memerintah mengatur hidup ini, menyelesaikan persoalan hidup ini. Nah, saudaraku yang kasih, sekarang kunci yang penting di sini adalah dengar. Untuk berkembang, bukan bertahan hidup. Katakan, berkembang di masa sukar, bukan bertahan hidup di masa sukar. Katakan demikian. Ya, berkembang di masa sukar, bukan bertahan hidup. Karena itulah prinsip firman Tuhan. Saudara lihat, di masa sukar sulit, Tuhan berkati Mart, bisa kucurkan dana 200 juta sekian. 0% pinjaman. Sebenarnya kita punya alasan, ini masa sukar sulit. Kita tidak punya alasan, kita hanya punya kebenaran. Bikinlah bisnis jual air bersih, bikin sumur bor. Saya lagi berdoa, saya mau punya kerinduan JM Water, John Melse, airnya John dan Melse. Saya mau reakan untuk kota ini. Ya, saudara yang kasih, dengar. Roh Kudus akan menolong kita. Yang percaya katakan amin. Ketika kita mengikuti keinginan-keinginan daging kita yang berdosa, hasilnya sudah sangat jelas. Galatia 5 ayat 19 dan seterusnya berkata, ketika kita mengikuti keinginan-keinginan kita, akan terjadi amoralitas seksual, kenajisan, kesenangan hawa nafsu, penyembahan berhala, permusuhan, pertengkaran, kecemburuan, ledakan amarah, ambisi egois, perselisihan, perpecahan, iri hati, mabuk, pesta pora, dan lain-lain sebagainya. Kita mesti waspada semuanya itu. Itu karena Roh Kudus yang akan memimpin kita. Karena itu di ujung daripada pengarahan pengelajaran hari ini, saya challenge saudara. Mari kita bergantung dengan Roh Kudus. Amin saudara. Agar dia menuntun kita menghasilkan buah roh, menghasilkan karunia roh beroperasi dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Meresponi firman Allah. Roh Kudus, Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau mengajarkan kepada kami prinsip-prinsip kebenaran. Dan saya berdoa hari ini supaya kami tidak lagi berjalan dengan ego dan egois kami dan hawa nafsu dan keinginan daging kami yang seringkali membuat Tuhan berduka cita. Tuhan jadi gelisah karena kami berjalan menurut
hawa nafsu dan keinginan. Hari ini saya berdoa untuk saya dan untuk kami semua, untuk jemaat ini, biar kami semua berjalan dalam roh, hidup oleh roh, bergerak dalam roh, tidak lagi memelihara hawa nafsu dan keinginan daging, tidak lagi memelihara hal jahat, kebencian, kemarahan, tidak lagi menyembunyikan kecemburuan, iri hati, gosip, fitnah. Itu dibuang dari hidup kami, dibersihkan dari hidup kami.